Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulfi Fazila, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Tadris IPA dari kelas IPA 2B, ingin melakukan sebuah percobaan yang berjudul kalorimeter. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan nilai kalor pada kalorimeter. Dan yang kedua yaitu meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatan terhadap segala penciptaannya. Alat dan bahan pada percobaan ini diantaranya adalah neraca, termometer, kalorimeter, gelas ukur, pemanas, penjepit, air, dan isopropanol. Semua alat bahan ini sudah berada dalam sebuah virtual percobaan dalam bentuk virtual. Baiklah, untuk linknya sendiri saya akan menaruhnya di bio. Kalor sendiri adalah energi yang berpindah dari suatu objek ke objek lainnya karena adanya perbedaan suhu dan temperatur. Temperatur adalah sebuah pengukuran dari energi kinetik rata-rata masing-masing molekul. Jika kalor mengalir ke suatu objek, maka temperatur objek tersebut akan meningkat. Asumsi tidak ada perubahan fase. Jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu suatu objek sebanding dengan perubahan suhu dan massa objek tersebut. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk menentukan jumlah kalor, yaitu dilambangkan dengan Ki, dan satuannya yaitu Joule, sama dengan massa benda dengan satuan kilogram dikali dengan kalor jenis C yang memiliki satuan yaitu Joule per kilogram derajat Celcius dan dikali dengan perubahan suhu yaitu massa dikali kalori jenis dan dikali suhu. Baiklah, ketika pertama muncul memasuki web itu, nanti kita akan bertemu tentang overview di sini. Nah, selanjutnya kita langsung lari saja ke eksperimen. Run eksperimen. Nah, di sini kita akan menemukan di sini ada gelas ukur, pemanasnya bersama ada kalorimeternya. Nah, di sini kita menggunakan dua cairannya, ada cairan pertama, kotak pertama untuk cairan pertama dan kotak kedua untuk cairan kedua. Nah, untuk cairan pertama di sini saya bisa dipilih ya, ada air, etanol, isopropanol dan yang lainnya. Di sini saya akan memakai air. Nah, setelah memilih cairannya, selanjutnya kita akan disuruh memilih masanya. Serap berapa masanya? Di sini saya akan menggunakan 195 gram. Nah, setelah massa kita akan mengatur suhunya. Ya, di sini suhunya untuk cairan pertama itu harus tinggi. Di sini saya akan menggunakan 100 derajat Celcius. Nah, di sini kita juga bisa melihat kalor jenis dari air tersebut yaitu sebesar 4184 Joule per gram derajat Celcius. Setelah mengeset cairan pertama, selanjutnya kita tekan next. Beralih kepada cairan kedua, kita pilih cairannya dulu. Cairannya saya akan memilih air juga. Nah, untuk masanya bebas ya, bebas. Sini saya akan menggunakan 200 gram. Untuk suhunya itu harus lebih rendah daripada suhu cairan pertama. Di sini saya akan menggunakan 20 derajat Celcius saja. Di sini juga bisa melihat kalor jenisnya yaitu sebesar 4184. Oke, selanjutnya kita akan mereset. Kita tekan next. Nah, baik, di sini akan ada kotak. Untuk yang pertama kita akan bisa melihat grafik bagaimana grafik turunnya atau naiknya suhu dari kedua
cairan tersebut. Yang kedua di sini ada, kita bisa melihat nanti bagaimana perubahan dari pindahan kalor, pindahan suhu kalornya itu dari panas ke dingin. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita tekan start untuk memulai. Baik, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk suhunya. Di sini suhu yang rendah akan naik dan suhu yang tinggi akan rendah dan menuju suhu kesetimbangan. Lihat. Ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan suhu yaitu sebesar 59,49 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 kali percobaan ya dengan cairan yang berbeda-beda. Nanti kita akan menggunakan cairan yang berbeda-beda. Baiklah, untuk data hasil kita bisa dilihat di sini. Untuk cairan pertama, yaitu untuk cairan pertama untuk nomor 1 ini kita memakai air, yang kedua etanol, yang ketiga isopropanol. Di sini kita bisa lihat data yaitu mulai dari massa, suhu, kalor jenis serta suhu campurannya. Nah, untuk menentukan nilai kalor pada kalorimeter, kita menggunakan rumus ini yaitu kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Untuk mencari nilai pada kalorimeter, di sini kita menggunakan hukum Ohm yaitu kalori lepas sama dengan kalori yang diterima. Kalori lepas di sini adalah kalor dari air panas yaitu sama dengan kalor yang diterima yaitu kalor dingin ditambah dengan kalor pada kalorimeter. Nah, untuk mencari kalorimeter sendiri yaitu kita bisa menggunakan kalor pada air panas dikurang dengan kalor pada air dingin. Untuk mencari kalor air dingin, di sini kita menggunakan massa. Massa dari air dingin yaitu 200 gram atau sama dengan 0,2 kg dikali dengan kalor jenis air yaitu sebesar 4,8184 Joule per gram, dan kita rubah ke kilogram yaitu menjadi 0,004184 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk perubahan suhu sendiri, untuk mencari kalor dingin, kita menggunakan yaitu suhu campuran dikurang dengan suhu dingin. Nah, yaitu masanya adalah 0,2 kita dapatkan yaitu dikali dengan kalor jenisnya yaitu 0,00418 dikali dengan perubahan suhunya yaitu suhu campuran yaitu 59,49 dikurang dengan 20 derajat Celcius, mendapatkan hasil 0,00418 dikali dengan 39,49 mendapatkan hasil sebesar 0,033045232 Joule. Untuk mencari kalor panas juga kita menggunakan rumus yang sama, yaitu masanya kita dapatkan di sini adalah 0,195 dikali dengan kalor jenisnya yaitu air yaitu 0,004184 dikali dengan suhu perubahannya itu ya perubahan suhunya yaitu dari suhu panas dikurang dengan suhu campuran, mendapatkan hasil yaitu 40,51. Dan untuk hasil akhirnya yaitu 0,033051299 Joule. Untuk mendapatkan kalor dari kalorimeternya yaitu kita menggunakan rumus yaitu Q lepas sama dengan Q diterima. Yaitu untuk kalorimeternya di sini kita sama dengan kalor dari panas dikurang dengan kalor dingin, mendapatkan hasil sebesar
0,0000067 Joule. Ini didapatkan dari hasil dari kalori panas dikurang dengan hasil dari kalori dingin. Begitu juga dengan cairan etanol dan cairan isopropanol. Yang kedua, di sini kita akan mencari sesatannya. Sesatannya yaitu di sini ada dari kalorimeternya. Di sini dikalikan 2, dikuadratkan, dan kita mendapatkan hasil dari sigma X-nya yaitu 0,04015/13. Sementara hasil dari kuadratkannya yaitu 156 dikali 10 pangkat min 14. Nah, untuk sigma XN-nya yaitu kita mendapatkan hasil akhir yaitu 179 kali 10 per pangkat minus 14. Rumus sesatannya sendiri yaitu sigma xn kuadrat dikurang n dikali xn kuadrat, di mana hasil untuk sigma xn-nya itu adalah 156 kali 10,14 dan n-nya itu adalah banyak dari percobaan kita adalah 3, dan hasil dari xn kuadratnya itu adalah 179 kali 10 pangkat min 14. Menggunakan rumus itu dan kita menghasilkan sesatan sebesar 0,000000007 atau bisa diubah menjadi 7 kali 10 pangkat min 14. Nah, untuk soal yang kedua yaitu bandingkanlah nilai kalor pada kalorimeter yang diperoleh dari percobaan literatur, yaitu menurut hukum Ohm, yaitu kalori lepas sama dengan kalori yang diterima. Jadi, kalori lepas di sini adalah kalori dari panas dan yang diterima adalah kalori dingin ditambah dengan kalorimeter. Di sini diketahui bahwa kalori panas yaitu 0,033051299 dan kalori dingin adalah 0,0345232 Joule. Dan kalori pada kalorimeternya yaitu 0,0006067 Joule. Nah, di sini kita bandingkan kalori lepasnya dan kalori yang diterima. Didapatkan hasilnya sama. Ini untuk pada cairan air, dan pada etanol juga hasilnya sama. Dan untuk isopropanol juga hasilnya sama. Jadi dari data hasilnya tersebut didapatkan bahwa hasilnya itu sama. Pada percobaan kalorimeter ini menggunakan simulasi percobaan virtual, di mana dalam percobaan ini menggunakan prinsip Azus-Black, yaitu menggunakan cara mencampur dua zat atau cairan di mana keduanya memiliki perubahan massa dan suhu. Cairan zat yang lebih tinggi dalam praktikum atau percobaan tersebut melepaskan kalor, dan cairan atau zat yang memiliki suhu rendah akan menerima kalor. Pada percobaan untuk menentukan nilai kalor pada kalorimeter menggunakan rumus yaitu kalor lepas sama dengan kalori yang diterima, di mana kalor lepas adalah suhu tinggi dan kalor yang menerima zat yaitu yang memiliki suhu rendah. Dan untuk kalorimeter, untuk mencari kalor pada kalorimeter yaitu kalor panas dikurangi dengan kalori yang suhu dingin. Ketika dingin dan ketika kita kedinginan dan ada api unggun, maka tubuh kita akan menerima panas dari api unggun. Allah menciptakan panas dan dingin yang keduanya sangat berguna bagi kita semua. Bayangkan saja, kalau tidak ada panas dan hanya ada dingin, maka seluruh makhluk di dunia ini akan mati kedinginan dan beku. Karena ada panas dan dingin, maka akan ada namanya suhu kesetimbangan yang membuat kita menjadi hangat. Dan pada surat Yunus ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Dan pada surat Ar-Rahman ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?" Dari kedua surat tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperbolehkan kita mencari rezeki di darat maupun di laut. Dalam berlayar kita dapat menggunakan angin laut dan angin darat, yang merupakan salah satu efek dari kalor ini. Disebabkan oleh kalor jenis daratan lebih kecil daripada kalor jenis lautan. Oleh sebab itu, mari kita mensyukuri segala penciptaannya. Dan untuk landasan teori pada praktikum ini, di sini saya menggunakan buku fisika untuk Universitas Jilid 1, yaitu ada Mekanika, Panas dan Bunyi, karya Serge Zemansky. Baiklah teman-teman, cukup sekian praktikum percobaan saya pada kali ini. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.